Pernahkah kamu merasa dunia ini berputar terlalu cepat, segalanya datang bersamaan? Berita buruk, ekspektasi, tekanan yang menumpuk, sampai di satu titik kamu berhenti sejenak dan bertanya, "Kenapa semua ini harus terjadi padaku?" Pertanyaan itu wajar, tapi mungkin ada pertanyaan lain yang lebih penting. Bukan kenapa ini terjadi, melainkan bagaimana aku menyikapi semua ini. Disinilah stoicisme berbicara, sebuah filsafat kuno dari 2000 tahun lalu yang entah bagaimana terasa sangat relevan dengan kehidupan kita hari ini. Stoicisme tidak menjanjikan kebahagiaan instan, tidak menawarkan cara untuk kabur dari kenyataan. Ia justru mengajak kita untuk berdiri tegak di tengah semua kekacauan yang terjadi. Bayangkan hidup seperti kapal di tengah lautan. Ombak besar datang, angin kencang menghantam. Stoicisme tidak mengajarkan kita cara menghentikan badai, karena itu mustahil. Ia mengajarkan kita bagaimana cara memegang kemudi. Prinsip dasarnya sederhana. Ada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan ada yang tidak. Kita tidak bisa mengendalikan cuaca, opini orang lain, lalu lintas, nasib, atau bahkan tubuh kita sendiri yang suatu hari akan melemah. Tapi kita bisa mengendalikan sesuatu yang jauh lebih penting, pikiran, penilaian, dan reaksi kita terhadap semua itu. Epictetus, seorang budak yang hidup di abad pertama, pernah berkata, "Kebebasan sejati bukan berasal dari dunia luar, tapi dari pikiran sendiri." Ia hidup tanpa kebebasan fisik, tapi pikirannya tidak pernah dikurung. Dan disitulah letak kekuatan seorang stoik, bukan pada kekuasaan, tapi pada ketenangan. Stoicisme mengajak kita untuk berhenti melawan hal-hal yang tidak bisa kita ubah dan mulai mengarahkan energi pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Usaha, sikap, dan keputusan kita sendiri. Misalnya saja, saat kamu terjebak macet, kamu tidak bisa mengatur jalanan, tapi kamu bisa memilih untuk tidak ikut emosi atau marah. Saat seseorang mengecewakanmu, kamu tidak bisa mengatur perilakunya, tapi kamu bisa memilih untuk tidak membiarkan amarah menguasai pikiranmu. Disitulah ketenangan mulai tumbuh, bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu yang berubah dalam cara melihat dunia. Ada satu latihan sederhana dalam stoicisme yang disebut negative visualization atau dalam bahasa Latin premeditatio malorum. Latihan ini terdengar aneh tapi sangat kuat. Bayangkan hal-hal buruk yang bisa terjadi, kehilangan pekerjaan, kegagalan, atau perpisahan dengan orang yang kamu sayangi. Tujuannya bukan untuk membuatmu pesimis, tapi untuk menyiapkan batinmu. Dengan membayangkan hal-hal itu, kamu akan lebih siap ketika kehidupan benar-benar mengujimu. Dan di sisi lain, kamu juga akan belajar untuk lebih menghargai hal-hal yang kamu miliki saat ini. Stoicisme juga mengenal konsep amor fati, cintai takdirmu. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi, menulis, "Halangan di jalan bukan penghalang, halangan itulah jalannya." Artinya, setiap kesulitan bukan untuk dijauhi, tapi untuk dijalani dengan kepala tegak. Karena dari sanalah kita belajar, dan dari sanalah kita tumbuh. Stoicisme bukan tentang menumpulkan perasaan, bukan tentang pura-pura kuat. Justru sebaliknya, ia mengajarkan kita untuk merasakan, tapi tidak dikuasai oleh perasaan itu. Kesedihan, kemarahan, kekecewaan, semuanya itu manusiawi. Tapi seorang stoik akan berkata, "Aku merasakannya, tapi aku tidak akan dikendalikan olehnya." Di antara sesuatu yang terjadi dan cara kita bereaksi, ada ruang kecil yang sering kita abaikan. Dan di ruang kecil itulah letak kebebasan kita. Di sanalah kedamaian sejati mulai tumbuh. Jadi hari ini, sebelum kamu tidur, renungkan hal ini. Apa satu hal kecil yang benar-benar bisa kamu kendalikan dalam hidupmu minggu ini? Karena mungkin ketenangan bukan datang dari mengubah dunia di luar sana, tapi dari cara kita menata dunia di dalam diri kita sendiri. Seperti kata Seneca, kita lebih sering menderita dalam pikiran daripada dalam kenyataan. Dan mungkin itulah yang sering terjadi pada kita. Kita membayangkan skenario terburuk, kita mengulang-ulang kesalahan masa lalu, kita khawatir tentang masa depan yang belum tentu terjadi. Padahal, jika kita berhenti sejenak dan melihat sekeliling, mungkin hari ini tidak seburuk yang kita pikirkan. Mungkin kita masih punya napas untuk menarik udara pagi, masih punya waktu untuk memperbaiki yang salah, masih punya pilihan untuk memulai lagi. Stoicisme tidak meminta kita untuk menjadi sempurna. Ia hanya mengajak kita untuk lebih sadar.
Sadar akan apa yang kita pikirkan, sadar akan apa yang kita kendalikan, dan sadar bahwa ketenangan itu bukan hadiah dari luar, tapi keputusan dari dalam. Cobalah tanyakan pada dirimu, apa satu hal kecil yang benar-benar bisa kamu kendalikan dalam hidupmu minggu ini? Mungkin itu cara kamu merespons kritik, mungkin itu keputusan untuk tidak terbawa emosi, atau mungkin hanya sekadar memilih untuk bersyukur atas hal-hal sederhana yang masih kamu miliki. Karena pada akhirnya ketenangan bukan datang dari mengubah dunia di luar sana, tapi dari cara kita menata dunia di dalam diri kita sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga kamu menemukan ketenangan, bukan di luar sana, tapi di dalam dirimu sendiri. Sekian dari saya dan sampai jumpa.